Pribadi aja jujur aja bertanya, kenapa seorang Nabila yang punya prestasi luar biasa dan udah bisa bahkan sampai PON nggak bawa nama Kaltim? Apa yang buat Nabila hari ini tetap eksis dan hari ini bisa? Jangan bilang gara-gara masalah oknum tadi itu. Jadi sebenarnya ada itu ya. Iya, ada bilang aku mau balas dendam gitu. Sempat Jadi, berpikir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita kedatangan orang yang luar biasa saya bilang, karena sudah bawa medali PON yang baru-baru ini dilaksanakan di Papua deh ya. Ya. Nabila. Saya mau bilang embel-embel bapaknya nggak usah deh, tapi saya pikir publik hari ini udah mengetahui siapa Nabila dan hari ini sudah mengharumkan daerah yang dia bawa. Nanti kita akan tanya karena aktivitas orang tuanya dan domisilinya dia sendiri itu adalah orang Penajam Pasir Utara. Selamat datang Nabila Putri Giswatama. Ya, makasih deh ya udah datang di Sampul saya. Apa aktivitas saat ini? Pasca dari selesai dari kegiatan kemarin atau PON? Sekarang lagi refreshing. Refreshing ya. Apa gaya bahasa anak sekarang itu healing. Tapi healingnya pulang ke Penajam gitu. Memang di Penajam sebenarnya apa sih menurut kamu? Mau healing ke sini? Sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi kan keluarga di sini. Jadi kan karena di Makassar sendiri hitungannya, jadi kalau ada waktu kosong ngumpul sama keluarga. Oh gitu ya. Di sana tinggal, oh ya kemarin sempat bawa nama Makassar atau bawa Sulsel ya? Bawa nama Sulsel di PON dan dapat apa? Emas. Satu emas satu perak. Dia di cabang olahraga renang. Renang apa tadi? Artistik. Renang artistik. Sama dua-duanya? Iya. Dengan ini yang rame, yang rego dengan yang atau gimana? Yang emasnya itu untuk duet, yang peraknya yang tim. Yang duetnya yang emas. Boleh lihat ya? Kemana? Ini? Itu yang bisa di scan loh Pak. Ini ya, oke. Yang viral tuh di TikTok. Ini udah. Itu yang rame kan. Ini lagi rame nih. Ya ini membanggakan sih hari ini daerah yang dulu, kalau sekarang sih Penajam udah terkenal deh. Cuman bedanya ya IKN gitu ya. Benernya saya sudah dapat bocoran jauh sebelumnya dari orang yang dekat sama kamu lah. Sebetulnya itu udah tahu duluan. Cuman kita terlepas dari itu semua, hari ini bahwa ada atlet di Penajam Pasir Utara dan memang beraktivitas, udah bahkan keluarganya ada di Penajam. Saya akan tanya banyak hal nanti ke kamu. Kenapa hari ini seorang Nabila yang punya prestasi yang cukup luar biasa di PON bisa bawa medali PON? Prosesnya gimana deh? Sehingga kamu bisa sampai di tahapan ini? Proses Nabila? Waktu untuk PON-nya atau dari awal? Dari awal renang. Iya. Umur berapa mulai? Renang biasa itu 5 tahun, tapi kalau renang indah 9 tahun. Jadi aktivitas banyakkan di air sudah nih. Banyakkan di air. Iya, banyakkan di air ya. 9 tahun di air. Oh enggak ya. Bukan di air terus kan 9 tahun. Coba tahu 9 tahun di air mulu. Enggak. Dari 9 tahun Nabila 5 tahun sebelumnya di apa? Ya, renang lintasan. Lintasan itu yang pakai waktu gitu. Iya. Oke. Sempat membawa medali juga di sana? Lumayan. Apa aja yang pernah dilakuin? Kayaknya emas ada, perak ada, perunggu ada. Kompetisi apa aja yang diikutin? Kegiatannya? Kejuaraan daerah aja sih kalau renang lintasan. Capaian tertinggi Nabila sendiri untuk di renang lintasan? Iya.
Renang lintasan iya paling ke Jurda sih. Ke Jurda ya. Kalau untuk di apa? Renang indah. Renang Indah tadi, renang Indah ya sih banyak. Iya, Apa Renang nama? Indah bisa. Renang Indah ya. Itu sampai di tingkatan apa? Indah mana ya? Asian Games. Sampai Asian Games. Cuma belum rezekinya seperti gini ya. Tapi insya Allah lah, saya yakin umur masih panjang. Kalau jenjang karir di dunia atlet itu sendiri berapa sih deh? Ada nggak umur yang memang dibatasi? Kalau Renang Indah maksimal 27 27. untuk yang daerah yang Indonesia. Yang Indonesia. Nabila umur sekarang berapa? 17. 17, masih panjang tuh. Artinya butuh 10, masih ada 10 tahun. Ya. Berapa momentum lagi tuh? 5 tahunan Buat persiapan kamu betul-betul udah punya target nggak sih maksud saya gitu? iya. Udah punya target nggak sih? Aku punya capaian nih kan. Nabila sekarang 17 ya, karena saya dapat bocoran tadi dari ibu nih, udah baru 17 tahun nih. Walaupun mungkin Nabila lebih besar daripada saya. Apa capaiannya? Apa capaian tertinggi yang bakal Nabila pengen capai? Untuk yang dekat-dekat ini sih katanya bulan Mei ada World Champion di Jepang. Jadi bakal lebih fokus dulu sih ke situ. Fokus itu. Jadi bakal sibuk dengan aktivitas latihan lagi nih. Bulan berapa? Bulan Mei. Bulan Mei. Oke, kita lanjut bicarain tentang masalah proses Nabila tadi. Dari umur berapa tadi? Renang Enggak. 9 tahun. Aktivitasnya Nabila dari umur 5 tahun ya? 5 tahun udah di renang terus kemudian umur 9 tahun itu aku lagi jalan-jalan. Iya Bunda ada kegiatan gitu di Jogja. Terus aku ngeliat atlet-atlet Jogja latihan kan. Terus pengen nyobain ini tuh apa sih, penasaran karena kayak cakep banget bisa nari-nari di air gitu. Jadi terus kebetulan ada buat Bontang Open. Ada Bontang Open itu dia lagi nyari-nyari atlet yang usia muda gitu buat pembibitan. Jadi aku ke situ dan lumayan sih buat ikut lomba yang basic karena Indah itu dapat medali juga. Dapat medali juga. Artinya di situ udah jatuh cinta dengan untuk cabang olahraga renang artistik ya betul. Untuk hari ini Nabila sendiri sudah masuk di dunia, ada nggak sih ketakutan, kan hari ini kan udah jadi atlet nasional nih ya, ada ketakutan tersendiri nggak sih buat seorang Nabila bahwa atlet itu kan potensi nanti kalau udah tua nggak dianggap nih, walaupun udah bawa medali emas sekalipun, atau kan nggak ada jaminan bakal jadi tentara atau polisi atau PNS, kan nggak ada jaminan. Ada ketakutan itu nggak? Sebenarnya sekarang itu udah ada kayak gitu. Udah. Jadi udah banyak yang pakai jalur prestasi gitu. Kalau buat TNI sama Polri itu udah ada jalur khususnya. Terus kalau buat PNS kayaknya juga udah ada deh. Ya, gitu. Kalau udah ada medalinya, udah bisa ikut tes yang khusus atlet. Ya cuman beda pintu, tapi nggak mengharuskan kamu langsung jadi PNS kan? Iya nggak kan? Artinya cuman beda pintu doang nih. Cuman beda jalur doang. Apa capaian tertinggi terlepas dari tadi yang mau Nabila lakukan di mana, di Korea? Di mana? Di Jepang. Oh di Jepang. Apa capaian yang mau, kan udah dapat nih? Ya target semua atlet sih Olimpik ya. Olimpik. Tapi kita untuk Indonesia sejauh ini belum pernah bisa buat lolos kualifikasinya. Tapi punya harapan sampai ke sana nggak? Ada. Pastilah ya. Pengen sih. Pengen gitu. Dan itu kan bukan hanya bicara tentang Nabila doang, karena itu ada 2 orang. Artinya itu boleh tukaran atau cari teman lain, atau memang sudah harus dibentuk chemistry-nya sih di kalian ini? Kita tuh harus sama sih Kak, cuman ada cadangan satu. Jadi kalau misalnya ada yang cedera atau tiba-tiba kenapa bisa digantiin. Jadi ada cadangannya satu. Jadi kalau latihan bertiga dulu? Iya, latihan bertiga. Pasti bertiga. Bertiga. Kalau baru
yang cadangan nggak turun. Nggak turun gitu ya. Kalau ada yang cedera baru itu yang dimasukkan. Iya. Tapi kan potensi kan berarti kan dipilih nih di antara dua nih. Ketika ikut lomba itu kan saya ngelihatnya ya agak ekstrim ya. Kenapa kepala di bawah terus kemudian kaki nari-nari gitu ya. Tapi yang jelas dua orang ini kan orang yang sudah diperhitungkan oleh pelatih bahwa ini yang kompaknya bagus nih. Tapi ketika kamu ada yang cedera satu kan secara otomatis ya alternatif terburuk ya kemudian harus dipakai. Begitu ya? Iya. Begitu ya. Apa yang jadi kesulitan untuk dibandingkan dengan lintasan tadi? Banyak, karena kita harus tahan nafas di dalam air. Mhm. Terus kan capek ya. Jadi kalaupun capek, ekspresi itu tetap kan ekspresi dinilai juga. Jadi kita tetap harus misalnya temanya senyum. Yeah. Walaupun kita capek, tetap harus dipaksa senyum di atas. Kalau kemarin temanya apa? Ninja. Jadi emosinya ninja? marah gitu. Oh gitu. Jadi mukanya merangut terus. Iya. Ya sinkron aja deh kan lagi capek gitu. Oke, untuk Nabila sendiri, saya agak sedikit tanya jauh lebih ke dalam bicara itu tentang masalah Nabila. Nabila punya keluarga beraktivitas dan punya background keluarga yang saya pikir orang juga tahu. Nabila kenapa bawa nama daerah lain? Kenapa nggak bawa Kaltim gitu kan? Ini kan jadi pertanyaan. Saya pribadi aja jujur aja bertanya, kenapa seorang Nabila yang punya prestasi luar biasa dan udah bisa bahkan sampai PON nggak bawa nama Kaltim? Bisa dijawab? Jadi balik lagi ke yang Bontang Open Oke. ya Kak. Oke, Itu kan di situ udah dapat medali. Mhm. Nah, terus adalah pengurus. Oh, iya. Bisa nggak sih dia ngomongin ini? Pengurus. Terus dia tuh tiba-tiba ngomong ke aku, dia bilang kamu tuh nggak cocok. Oknum pengurus ya, ya gitu. Oknum Oknum pengurus. Dia bilang ke aku tuh kalau misalnya aku tuh nggak bisa jadi atlet. Apa terus aja? Medalinya balik. Oke. Lanjut. Aku nggak bisa jadi atlet, cuma bisa jadi penghibur di Renang Indah. Dia bilang gitu ke kamu. Terus akhirnya tetap Jadi tim Hore. tetap apa namanya tetap ikut Kaltim, tetap bela Kaltim sampai di mana? Waktu itu Singapura Open itu kan aku ikut Kaltim. Dan di situ tuh kebetulan aku belum menang, tapi senior aku menang dan itu orang yang sama bilang lagi kalau misalnya ya kan benar kamu nggak bisa menang, lihat dong si kakak ini dia bisa menang gitu. Jadi akhirnya memutuskan waktu itu pas banget sama dapet pelatih yang cocok dan ternyata dia orang Makassar. Jadi akhirnya memutuskan pindah. Itu sejarahnya gitu ya. Kenapa kemudian Nabila bawa nama Sulsel? Ya menarik sih bicara tentang masalah. Berarti memang bahkan di tingkatan olahraga yang seperti ini pun ada oknum-oknum yang memang cara berpikirnya itu katrok ya. Ada drama lah kan. Ya lebih Banyak katrok. dramanya. Banyak dramanya. Banyak. Terlepas dari itu semua, semangat apa yang buat Nabila hari ini tetap eksis? Karena teman-teman di luar sana juga harus ya jangan bilang kan, saya berharap kan Nabila kan kehilangan waktu sebenarnya. Apa yang buat Nabila hari ini tetap eksis dan hari ini bisa? Jangan bilang gara-gara masalah oknum tadi itu. Jadi sebenarnya ada itu ya. Iya, ada bilang aku mau balas dendam gitu. Sempat Jadi, berpikir itu. Sempat mikir buat ngalahin Kaltim. Gitu, sempat mikir gitu. Terlepas dari itu semua gimana? Itu sih karena kayaknya aku udah terlalu suka ya sama renang artistik. Udah terlanjur jatuh cinta gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam itu tetap balik lagi karena Indah. Oh pasti ke Renang Indah. Memang udah nggak bisa lepas dari Renang Indah. Kayaknya kayak gitu ya, sampai sekarang. Untuk Nabila sendiri, bicarain tentang masalah, ya saya nggak mau masuk bicarain tentang masalah oknum tadi sih. Tapi karena itu hal yang menarik, walaupun sebenarnya di cabang olahraga lain pun juga hal yang sama juga banyak. Ya kan artinya jadi sebuah ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Nabila punya motivasi memperlihatkan, tapi artinya
itu jadi motivasi tersendiri dan itu jadi semangat sendiri. Dan hari ini Nabila udah buktikan, udah bawa, ya mungkin bawa nama Sulsel kemarin, tapi yang jelas medali itu ada di Penajam. Dan itu saya secara pribadi cukup bangga ya, dan bisa berhadapan langsung dengan anak yang umur 17 tahun dan udah bisa bawa medali emas PON kemarin, walaupun memang kondisinya COVID. Iya. Ada yang beda nggak sih dengan kondisi olahraga ketika COVID dan tidak? Banyak sih Kak. Apa yang bedain? Jadi Dari aku beberapa bandinginnya turnamen. PON 2000 yang Jawa Barat sama PON Papua ya. Aha, PON Jawa Barat tuh penontonnya lebih rame banget. aha. Terus kalau untuk latihan, kita waktu latihan tuh jadi terbatas. Karena kita nggak bisa ngumpul sama orang luar kan. Dan kemarin tuh kita sempat satu tim kena COVID semua. Termasuk kamu? Sempat COVID? Sempat 3 bulan sebelum lomba. Jadi balikin tenaga dari awal, semuanya kan jadi balik ke nol lagi. Terus kalau habis COVID tuh jadi gampang capek. Sampai sekarang? Sekarang masih, tapi kalau kata pelatih nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Jadi nggak usah dipikirin. Walaupun capek ya hantam aja. Oh gitu bahasanya. Gas aja. Gas. Tapi logatnya nggak ada logat-logatnya itu masih Ada. Tergantung ngomong sama siapa. Nah, ada Makassar banget kan? Kalau ngobrol sama orang Makassar. Gitu ya. Memang perempuan itu multitasking. Dia punya kemampuan yang luar biasa, bisa menempatkan posisi. Ya, menarik untuk bicara tentang masalah itu semua. Untuk buat anak-anak muda kita di luar sana, apa yang bisa jadi pelajaran buat mereka deh, bahwa hari ini Nabila udah hadir dan berbuat, bagaimana caranya bisa di posisi, walaupun prestasi itu kan nggak mesti direnang semua ya, gitu. Apa yang mesti dilakukan teman-teman? Kalau buat aku, jangan takut bermimpi ya. Karena dari 2015 aku ke Makassar itu sama pelatih kan ikut PON 2016 juga kan. Itu udah ditargetin buat dapat medali emas di PON yang sekarang. Udah ditargetin. Udah. Jadi dari awal tuh kita udah punya mimpi bakal dapat medali emas ini. Artinya sudah punya hayalan bahwa bakal kita punya ini. Jadi secara nggak langsung kan kalau udah mimpi berarti kita bakal ngelakuin hal-hal yang menjurus ke sana. Alam sadar, di luar alam sadar kita akan bergerak menuju. Kamu kayak jadi motivator ya. Sobat motivator. Ya, Nabila, untuk bicara tentang sekarang aktivitas umur 17 tahun dan udah selesai sekolah. Lanjut pendidikan gimana? Sebelum ngomongin ke situ deh. Saya belum ngomongin itu, saya mau tanya. Bagaimana peran orang tua tentang karir Nabila? Bagaimana supportnya? Mendukung sih, sangat mendukung. Karena di Makassar sendiri kan nggak semuanya ditanggung sama pemerintah. Maksudnya pemerintah memberikan, tapi kan kalau dihitung-hitung nggak sebanding lah. Iya, apalagi perempuan ya, biasanya banyak kebutuhannya, belum skincare-nya, apa dan sebagainya. Banyak sekali. Iya. Kebetulan aku di sana kan ngekos juga. Oh ngekos, bukan di asrama? Asrama itu kalau udah deket-deket pertandingan nanti Baru dikumpulin di training camp. Training camp. Jadi di asrama kan gitu ya? Kalau udah dekat-dekat perlombaan. TC ya namanya? Iya. TC ya. Terlepas itu lagi, Nabila sendiri masuk semangat buat orang tua tadi bagaimana? Apa support yang kamu bisa dapat deh bahwa hari ini orang tua kan perempuan nih, baru saya dengar kayaknya satu-satunya perempuan di keluarga dari antar bersaudara, kemudian dapat kepercayaan seperti itu kan bukan hal yang gampang buat seorang Nabila. Gimana? Kalau orang tua sih, kalau buat aku ya, yang penting mereka dengerin cerita aku. Dengerin. Karena kan di sana kan nggak selalu seneng gitu kan. Kita
ada kadang capek latihan apa gitu. Jadi sempat curhatnya lewat telepon atau gimana? Telepon. Dia curhat gimana? Telepon. Kadang sampai nangis gitu. Jadi nangis Pernah lumayan. masalah apa? Tentang kegiatan di Iya, kalau latihan. capek latihan aja. Capek latihan. Apalagi waktu Asian Games. Iya, Asian Games itu gimana? Karena dia Iya. dia peserta termuda. Di teman-temannya dia paling muda, paling kecil. Gimana kalau cerita tentang masalah Asian Games-nya? Kalau Apa yang buat kamu paling dramatis Drama. banget? Drama banget itu karena paling junior kan. Jadi skillnya aja tuh juga masih di bawah dibanding yang lain kan. Terus pengalamannya yang lain udah ikut SEA Games, yang lain tuh. Jadi aku tuh masih dari bawah banget, tiba-tiba ikut Asian Games. Jadi itu shock kali ya. Mentalnya belum siap pada waktu itu. Kayaknya sih. Terus Ya tekanan dari senior dari pelatih biar skillnya sama. Tertekan dengan posisi itu? Tertekan, berat badan turun. Sampai turun berat badan. Turun. Habis itu juga salah satunya buat agak sedikit drop. Iya. Nabila, kapan akan kembali lagi ke Makassar? Minggu depan akan kembali, dan kami dari Sampul Said sangat berterima kasih Nabila udah mau datang dan udah mau menjawab yang mungkin jadi kegelisahan orang juga. Kenapa seorang Nabila yang hari ini prestasi luar biasa membela daerah lain, dan Nabila udah jelasin dan itu menjadi sebuah nilai buat Nabila. Semoga apa yang hari ini kita diskusikan bisa menjadi sebuah nilai ibadah buat kita berdua, buat keluarga, dan buat semua penonton di Sampul Said. Saya Said Hasan, dan nama lengkapnya Dek? Nabila Putri Giswatama. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta fotonya boleh kah? Dipoto?